Hadirin rahimahullah, untuk sambutan selanjutnya disampaikan oleh Ketua Pengurus Cabang IKPT Surabaya, kepada yang terhormat Haji Abdul Rafiq SOS, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Kiai Abdul Mahfud. Yang kami hormati Khairul Masjid Istiqosha dan Pesantren Al-Quran Kiai Abdul Mahfud. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Kiai Haji Abdul Hakim Kiai Abdul Hakim Yusuf Masud. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Hakam Kiai Haji Abdul Hakim Salam Gus Ayi. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Qaidiyah Gus Ahmad bin Amil Hamim. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Sebelah Kiai Abdul Halim Mahfud. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Muslimiyah Gus Faris Muhammad Bisa. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Faros Kiai Muhammad Irfan Yusuf. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kiai Haji Mahfud Ali Gus Pung. Yang kami hormati Ketua Umum Presidium Nasional. Yang kami hormati Kiai Ustaz Sabdi. Yang kami hormati Ustaz saya selaku Ketua IKPT Surabaya menyampaikan rasa terima kasih yang sesungguhnya atas partisipasi dan dukungan semua pihak yang terlibat dalam suksesnya acara Istiqomah dan pengajian Al-Quran yang menuju IKPT Surabaya. Kami atas nama IKPT Surabaya dan panitia mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dari tempat hidangan maupun sesuatu. Mudah-mudahan dengan hal ini kita bisa memperkokoh silaturahmi dalam bidang halal proses di masyarakat. Demikian yang kami sampaikan atas perhatian. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Ketua Presidium Nasional KPP yang diwakili Kiai Haji Ahmad Rafiq. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaramun, para alimul ulama, para ilmiah, para kiai, para asatidz, wabil khusus guru kita al-mukarram Kyai Al-Hajj Musta'in Syafi'i, juga Duriah Pondok Pesantren Jombang Gus Fahmi, yang mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu guru-guru kita. Mohon maaf sebelumnya saya nyasar tadi, terjebak di tol bis, belok kemana akhirnya kita mutar, dan saya malah begitu datang tambah kaget, loh kok suruh sambutan. Pertama-tama saya mohon maaf kepada para guru, para kesepuhan yang ada di Surabaya. Kiranya semuanya memaklumi saya, rasanya belum pantas saya untuk memberikan sambutan di kegiatan pada hari ini, karena banyak senior, banyak para kiai, apalagi guru kita ini juga ada di tengah-tengah kita. Kami rombongan Banten ini tiba tadi malam pukul 1 dini hari. Soalnya 2 bis, tapi kita batasi 1 bis saja, sehingga yang 1 bis kita pending karena banyak kegiatan para alumni Banten yang tidak bisa ditinggalkan, mengingat kepulangannya di hari Senin. Banyak yang bekerja di hari Senin karena ternyata haul Gusdur itu pada malam Senin, maka ada kemungkinan besar kami pun akan kembali ke Banten setelah haul Gusdur itu selesai, sehingga tiba di Banten sekitar jam 12 siang. Para sahabat, para mamang yang pada hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di tengah-tengah guru kita dalam pengajian rutin, yaitu At-Tibyan, yang saya sendiri baru 2 atau 3 ya Gus diberikan. Saya minta waktu memang untuk ada pengajian At-Tibyan di pondok kami, Santren Nurul Falah, dan kami dapat jatah 6 bulan ya sekaligus ya. Alhamdulillah antusiasme para mamang di Banten, setiap pengajian ini bisa hadir sekitar paling sedikit itu 250, paling banyaknya sampai 500 peserta. Pernah 1.100 karena berbarengan ada pengajian Yaitain, dan pas Panglima
rekrutmen yang ke depan, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berjuang, di situ harus mempunyai prioritas bahwa IKPD ini adalah milik kita dan harus solid, jangan sampai saling menjatuhkan. Saya ini jadi ketua DPR, mohon maaf saya ceritakan supaya nggak salah persepsi teman-teman bahwa Tebu Ireng korupsi gitu ya. Pada saat itu teman-teman ini minta yang namanya THR Hari Raya. Kemudian saya sebagai ketua DPR mintakan kepada wali kota, diberilah X rupiah, kemudian dibagi kepada seluruh anggota DPR. Setelah dibagi, ada yang dapat 10 juta, ada yang dapat 15 juta, ada yang dapat 12 juta. Nah, sesama kita alumni Tebu Ireng itu THR yang diterima itu dilaporkan ke Polda sebagai gratifikasi. Itu saya, ini curhat kepada teman-teman saya alumni, jangan sampai nanti kalau sudah jadi politisi atau jadi eksekutif dan sebagainya, kita harus junjung tinggi yang namanya Tebu Ireng. Karena begitu saya ini terpuruk, otomatis sedikit-sedikit dibawa nama Tebu Ireng. Nah, akhirnya mau tidak mau, karena pada waktu itu kekuatan politik untuk menjatuhkan saya itu selalu tinggi, mau tidak mau saya harus nambah mondok 1 tahun. Nah, mondok 1 tahun ini kemudian pulang lagi. Pulang kemudian diangkat jadi ketua yayasan Unsuri sampai sekarang ya. Kemudian setelah itu saya nyalon tahun 2024 kemarin, kemudian jadi DPR, kemudian jadi DPR diangkat jadi ketua DPR Jawa Timur. Nah, ini kalau tidak barokahnya Tebu Ireng tidak pernah akan terjadi. Karena seperti saya ini ya, semua serba keterbatasan, ilmu keterbatasan, modal keterbatasan, wajah yang terbatas juga, tidak terlalu ganteng seperti Yai Ta'in ya. Kalau Yai Ta'in itu sudah muda, itu sudah ganteng. Saya ini termasuk di Tebu Ireng yang nggak laku karena ya secara keterbatasan. Tetapi karena saya yakin bahwa pada saat di Tebu Ireng itu saya ini soboy di depan makam itu apa saja yang dikasih, terutama pada saat itu para kiai memberi jasa dan sebagainya. Kok ngantos senang ya ini. Kula niki tidak manusia yang berlebihan punya keistimewaan, tetapi karena barokah Tebu Ireng ini akhirnya bisa berbuat banyak dan mohon doa restu. Mudah-mudahan kami mengambil amanat 5 tahun ke depan ini bisa menjalankan dengan baik dan diberi pertolongan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah menjadi husnul khotimah, termasuk panjenengan sedaya, termasuk teman-teman alumni ini. Ayo sekarang berjuang, mumpung saya punya ruang yang sangat luas. Jangan sampai orang Tebu Ireng, anak-anak Tebu Ireng itu merasa kecil hati. Silakan. Seperti Pak Yusuf ini. Pak Yusuf ini setiap pemilu mesti beda dengan saya. Mana ya Yusuf tadi? Tapi saya katakan, asal jangan merusak. Saya tidak harus memaksakan bersama dengan kami. Saya tidak maksakan harus bersama dengan kami. Tetapi mari fastabul khairat liwat mana saja, Tebu Ireng harus kita jaga. Kalau kita di politik mana saja, di tempat perjuangan mana saja, kalau kita tidak membawa nama Tebu Ireng itu tidak sah menurut saya. Jadi saya misal izin dengan Tebu Ireng, misal izin dengan Tebu Ireng, kami sebagai ini dan menalami, saya mohon maaf yang sudah saya bisa memberikan support yang berlebihan. Tentu kami mohon maaf yang sebesarnya. Untuk selanjutnya
sampai kalau ini yang satu prioritaskan. Adalah yang mendorong kami untuk berani tampil semua dari ITS ada tetapi gembira saya ini daripada ini daripada apa ini yang barokah. Ini apa sih? Saya kira ini maksudnya ada acara yang lain saya akan siap hadir di manapun tempat sepanjang tidak bersama akan kami support maksimal. Kemarin banyak kerja saya teman-teman ini buat apa ngakoni saya. Jadi gini, saya ini setelah mondok di forum itu saya masih malu dengan sehingga sekarang kalau sudah teman-teman coba seluruh Indonesia. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih.
Para hadirin sekalian rahimakumullah. Para hadirin sekalian rahimakumullah, setelah kita saksikan penayangan kegiatan majelis istighosah dan pengajian Ahmadiyah, selanjutnya kita dengarkan epilog dengan acara Ahmadiyah dalam pengajian Ahmadiyah yaitu Kiai Haji Dr. Musa Isaki dan Kiai Haji Dr. Rosa Ibrahim. Terlebih dahulu kepada Kiai Haji Dr. Musa Isaki kami haturkan. Ditukar baterainya, tukar. Kotanya mana aja? Cik lo. Cik lo. Cik. Aku dapat ngerti ngomong-ngomong, tapi begitu melihat di sini semangat tinggi terhadap ngaji Al-Tibyan ini. Terus hati kita terpanggil ya, aku kok belum punya semangat silaturahmi yang bagus. Karenanya kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh pada tahun 1360 Hijriah atau hampir tahun 1939 atau 38. Ini situasinya memang dibutuhkan bangsa Indonesia atau orang Islam itu menyatu menjelang kemerdekaan, dibutuhkan betul. Karena itu sampai sekarang saya mencari adakah fatwa Hadratus Syekh zaman Belanda itu yang memfatwakan angkat senjata melawan Belanda. Sampai hari ini saya belum menemukan. Ada ilmuwan yang menjawab, ada yaitu resolusi jihad. Tapi harus diketahui, resolusi jihad itu terjadi setelah Istiqlal, setelah kemerdekaan. Jadi sebelum itu Hadratus Syekh itu menghimpun sekali, termasuk menulis kitab At-Tibyan ini. At-Tibyan Finnahi al-muqaddimatil arham wal aqari wal ilwan ini secara tersembunyi adalah cara Hadratus Syekh untuk menghimpun kekuatan melalui silaturahmi yang sangat kokoh dan hasilnya nyata. Jadi Hadratus Syekh kira-kira saiki ngono ngene. Gak kakean cangkem. Gak kakean ngomong, tapi kerjanya itu berbuat. Dan salah satu konsepnya yang ini, makanya disuruh menyatukan dan lain-lain.
Cuma kalau dari segi kitab, siapapun tahu isinya ya silah-silah koneksi saja. Sehingga tolong perhatikan dengan kitab karangan beliau yang lain. Yang lain itu pasti sistem menggunakan jalur penulisan yang akademik. Saya pernah mengambil contoh seperti Adabul Alim wal Muta'alim itu ada fasal begini, ada at-tanbihatul wajibat, awalnya itu ada at-tanbih al-awwal asal sampai ke 7 berapa. Kecuali kitab ini saya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh beliau, sehingga kitab at-tanbih ini penulisannya itu sama sekali tidak sistematik dan tidak menggunakan jalur penulisan seperti biasa. Nek percaya bukan kitab. Isinya itu muqaddimah, terus 2 tanbih, terus faidah, mari faidah terus farun, mari farun terus nuktah itu lebih lembut dibanding faidah. Tapi biasanya santri maknani faidatun nuktatun dipakai hikmah. Enggak. Nuktah itu lebih rahasia, lebih lembut dibanding faidah. Dan terus apa bedanya? Tanbih awal definisi al-muradu bil ilmi. Jadi sepertinya Hadratus Syekh ini pemikiran-pemikiran yang ada itu dikumpulkan secara cerdas, kemudian ditulis di kelompok-kelompok tertentu, sehingga pembabannya itu tidak seperti beliau menulis di kitab yang lain. Kalau di kitab yang lain ketok jalur pemikirannya itu bagus, sistemnya bagus. Ini tidak lompat-lompat. Ini mau muqaddimah, tanbih, faidah, farad, nuktah. Itu isinya itu. Enggak ada bab, enggak ada fasal, enggak ada. Jadi letupan pemikiran-pemikiran yang hebat, saking cerdasnya itu sampai dihimpun menjadi kumpulan ilmu yang bagus tanpa menghiraukan sistematika. Ini kehebatannya Hadratus Syekh. Dan itu tuntas dalam beberapa dalil. Seperti biasa aku ngeritikan, terus dikongkon ngomong ya terus ngeritik. Karena ilmu loh ya. Di sini ada takbir yang saya janggal. Ketika membahas khilaf Abu Hanifah dengan Imamuna Malik, diduga khilaf masalah antara Imamuna Malik dan Abu Hanifah itu 14.000 masalah muamalah dan ibadah. Satu madhab bisa menghasilkan 2.000 masalah itu angel ya. Tapi ini 14.000. Ini temen tak nulis. Khilaf etok. Arba'ata asyra. Aku takok to lho, ojo wareni mustahil kakencang. Ojo ngono lho. Aku ya mesti sopan rek. 14.000 khilaf itu piye? Satu mazhab nglumpukno sing apik 10.000 aja akeh. Masalah fikih spesial ibadah dan muamalah. Ono tak kira-kira. Terus nomor 2, susunan bahasa Arabnya itu arba'ata asyara alaf. Gak mungkin Hadratus Syekh membuat tarkib adat maksud seperti ini, gak mungkin. Karena teori nahwu adat maksud fauqal mi'ah ribuan itu pasti mufradan mansuban ala tamyiz pasti. Iki sing ngerti nahwu adat maksud ya melo mikir ya. Sing gak ngerti wis turu wae gak loro. Arba'ata asyra dudu alaf itu jamak. Majrur itu enggak benar. Kalau adat ini adat murakkab
Gelasan kan ada murakkab, arba'ata asyara alfan mufradat mansub, gak mungkin jamak majrur, gak mungkin. Oh hadratus saya alim kok. Takon sing ayu aku, sing bener ya ya. Arba'ata asyara alafin seperti di kitab, atau arba'ata asyara alfan. Ya alfan mufradan mansuban ala tamyiz pasti. Jadi saya komentar ya pada kebuyur ini, tapi mohon maaf ya Mas Rob, nah ya Mas Syafa Rauf kan, ya aku apal sakau. Nek perkara politik mungkin jegal-jegalan, tapi ini adalah beneran ilmu. Tadu gak apa-apa santri dengan imam mazhab ya khilaf gak apa-apa. Fathul Wahab wa ta'biri aula, gak apa-apa. Khilaf itu gak apa-apa. Dan pasti bukan saya menegur, bukan, tapi saya memberitahu. Santri itu kalau sudah terkooptasi dengan fanatik, itu maka tidak mau berubah. Sing bener itu sing difanatik. Ini kedua kalinya saya. Dulu saya memberitahu istighosahnya Hadratus Syekh itu ada bahasa yang bagi takbir umum itu gak kotor. Farij alal muslimin itu takbir yang istighosah itu farij, longgarkanlah ya Allah kepada umat Islam. Tapi istighosah Hadratus Syekh itu balik terus maknanya apa? Oh istighosah kok balik itu apa? Saya sampaikan jawabnya piye? Ya wis ngono iku anane piye, aku gak wani. Terus ngono terus. Jadi akademiknya hilang. Kalau saya enggak. Tetap sopan, tapi kritis berjalan. Dan inilah karakter santri itu. Oh iya. Tapi gak jarang diikuti wong. Ketawa dulu. Nek aku gak tawadhu tak pakai. Ilmu tidak mau mundur. Jadi 2 kali ini misalnya. Sajane aku mau dikomentari kita, tapi Hadratus Syekh aku mau. Diarani sulul adab. Tapi ini ilmu yang ngajarkan ya Hadratus Syekh juga gitu loh. Jadi tolong dikoreksi. Istighosah itu mana yang betul, bahasa farij atau balik? Jajal. Ojo emosi di sini, ojo emosi di sini. Terus iki tentang teori adat ma'dud, teori adat murakkab. Mana yang betul? Ma'dudnya itu mufrad mansuban ala tamyiz apa jam'an majrurun mudhafan ilaih. Sabina kaya atas yang guru nahwu kok ya. Coba dilihat. Ana sing gawe kitab ya? Ana sing gawe kitab ya? Tak buka dong. Jadi sampean ngaji wis khatam terus gak kritik ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu tentang redaksi. Kemudian yang hebat kita ambil di sini. Bagaimana beliau mengedepankan ukhuwah silaturahim yang hebat meskipun berbeda pendapat. Tetapi kesopanan beretika itu dijunjung tinggi. Di dalam kitab itu diunggah bagaimana Imamuna Asy-Syafi'i yang menyponsori ada kunut lalu bertapa 7 hari bersimpuh di kuburannya Abu Hanifah selama 7 hari.
Dan selama 7 hari di kuburan itu beliau tidak berpulut susu karena menghormati, sekedar menghormati. Jadi menghormati dengan adu argumen beda, meskipun berbeda pendapat, tapi hormat tetap. Jadi yang disampaikan Mas Syafa Rob tadi itu benar. Wong sing saka kuburan itu ya memang gak iso pinter, tapi barokah. Jadi santri itu biru itu berkali-kali saya lihat kok. Prasasti mondok gak pakai pinter. Jadi fakultasnya itu duduk di nggone sekolahan, tapi di kuburan. Kurikulumnya ya beda. Gak terus maca buku sing ilmu enggak. Ya sing diwaca ya sing wiridan kurikulum. Tapi dadine siji. Ono maziyae dhewe-dhewe. Yang sambutan loro itu maziyae dhewe-dhewe. Terus karuan sing DPR ya Mas Syafa tadi. Lah ya wong potongane ngono ya kok dadi ketua DPR. Aku dhewe heran kok. Aku dhewe heran. Ya bener barokah. Terus sing kawitan Mas Rafiuddin niku coba kenalane Kapolda, terus sing polisi. Lah wong polisi koyo tunduk karo. Iku jenenge wong keramat. Wong keramat ku piye manane wong keramat? Mboten kok apike, mboten kok wiridane gitu. Lho wong keramat lho tadi ngono. Ndak harus pinter. Maaf. Wong keramat nggak harus pinter. Ingin contoh ya? Wong derajat nggak harus pinter. Ingin contoh nggak? Loh ini contoh nggak? Yang sedang viral Gus Miftah. Loh, itu wong derajat. Nek perkara ngaji ini sama kita jelas kalah karo Gus Miftah, jelas. Jelas karo, aduh. Tapi kok wong kok percaya ngundang sampai berani nyangoni ngamplop itu puluhan juta. Gak nutut susah. Mas pinter sampai. Iku keramat sampai Prabowo lho kepencut percaya ndadekno putusan apa itu khusus. Sing pantes di sini menjadi putusan khusus presiden itu Gus Miftah atau ketua Presnas IKPP? Ayo. Bertemenan profesor doktor Pak. Tapi gak derajat. No. Terus ini menurut At-Tibyan ternyata Allah menghendaki lain. Jare wong Jawa gak kuat derajat. Bagaimana tanggapan At-Tibyan? Tidak sampai loh. Kita semua ini punya HP, ngerti keadaan, maka tolong ikutilah nasihat At-Tibyan. Jangan menjadi netizen yang buruk. Jangan ikut-ikut komentar buruk. Aku tahu diminta di podcast tentang itu, tak jawab. Pak, tolong Pak komentari tentang Gus Miftah. Demi Allah aku ngomong ini. Tidak, eman-eman lagu. Tidak, tak dengar. Ya Allah, panjenengan maaf beliau. Maaf. Ngono lho, ojo melok-melok begitu. Lihat At-Tibyan. Kita membangun ukhuwah, kita bangun biar semua nurut. Tapi ada kan orang yang harus dirahmati lebih, yaitu orang yang jatuh. Contoh orang kaya terus tiba-tiba jatuh. Ini lebih wajib dihormati, lebih disantuni timbangannya uang sing wis kalian melarang. Ono wong melarat miskin biyen. Lalu ono wong sugih terus jatuh miskin. Padha-padha miskin. Mana menurut agama yang harus disantuni? Yaitu yang sugih terus jatuh miskin. Ini yang harus disantuni. Dibanding sing miskin kawit lahir.
Karena ini akan bisa shock, bisa gini kayak makan aja. Kadang-kadang orang yang jatuh, terus karuan di nisor kali dilihat daripada di atas terus jatuh. Untung lewat aku eling. Bagaimana kata Adulia ya? Pada muslimnya pada dongak nolai sing api. Ojo melok berkomentar elek. Di Al-Quran itu ada hewan kecil dua yang menjadikan takbir bagi tamsil. Yang satu tawon, nahl, yang satu lubang. Semua hewan produktif di dalam Al-Quran, nahl, naml, itu dibahasakan dengan mesti mu'annas, kata produk. Wa auharuka ilan nah anitahidi mu'annas. Angkabut, kalau monggo itu yang buat jaring-jaring yang ternyata begini itu angkabut, lafadznya mudzakkar tapi penggunaannya muannas. Tamasaril angkabut ittakhadhat baita, bukan ittakhadhat. Namun qalat namlat karena produktif memberi manfaat kecuali dzubab. Dzubab itu ditetapkan kepada mudzakarnya. Dzubab yaslubhumud dzubab. Mengapa? Cici contohlah makhluk yang bermanfaat meskipun potongannya elek. Kita ambil nahl saja. Kalau dilihat dari sebuah apa jenis bunga itu pelan menyesap dan majunya hebat, beri manfaat kepada orang. Dan banyak lagi yang lain, namel sama, kemudian angkabut sama seterusnya. Sekarang melihat dzubab, lalat, mohon maaf ya, lalat. Gak ero iki irunge kiai, irunge presiden, irunge satpam tetep dicelok terus. Nomor 2 ini yang susah. Lalat itu walaupun ada bau busuk batuk jauh sakit, itu lho. Dekono banget. Tadi sampai terpilih jangan menjadi lalat. Ndeleki busuke wong terus. Walaupun busuk aja dienclok. Ini pesan aktivitas itu jangan sampai terputus gara-gara sikap kita. Maka dzubab di sini sebusuk apapun keruh dalan itu jadi keruh. Jadi tidak benar. Jadi ana wong delek salah wong utawa munggah salah wong. Ya ini sifat laler aja. Laler. Nah, kita hindari. Sifat laler inilah yang bisa memutuskan kita dari hubungan sesama muslim. Karena itu maka kira-kira yang tersimpul di dalam kitab ini itu arahnya adalah tetap sebuah melarang terhadap muqatta'atil arham tadi. Dan sebagai yang terakhir tidak banyak saya sampaikan bahwa mohon maaf ini mumpung aja ya, mumpung di kalangan alumni, di kalangan semua ini masih mempunyai kesempatan. Mohon maaf yang namanya sambung atau silah itu maaf jangan sampai nek gak ono udur ya teko rek. Karena silah itu yang dibutuhkan itu fisiknya. Pertama, fisik.
Perkara seterusnya non fisik. Saya mau tanya juga ya di KPT, adakah kira-kira santri yang belum terdaftar dalam katalognya KPT? Banyak ya? Nah ya, aku kan biar mengerti. Nek iso tidak teko, karena ternyata dalam data, dalam pertemuan ada aura positif yang muncul di antara persinggungan. Maka sholat jamaah itu pasti menimbulkan aura positif karena ketemuan. Mungkin ya iso, mungkin tentang sambung tadi itu menjadi kata-kata yang darurat, jauh di mata, dekat di hati. Tapi ojo digawe dhisik untuk IKPT lah. Kok ngarai gak teko-teko. Kok penting dekat di hati. Tapi nek iso itu yo dekat di mata, ya dekat apa ini di hati. Sing naudzubillah jauh di hati, dekat di mata. Naudzubillah. Omane jauh kabeh. Kira-kira itulah. Saya tidak bisa komentar banyak karena pasti panjenengan sudah hafal membahas aktivitas ini. Yang saya dapati adalah silaturahim dengan kita berhati-hati tadi. Barakallahu fiikum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kedua hadirin saya seperti mengaturkan terima kasih. Dengan jika hadirin Allah Rasul berdosa sampai kemudian dalam hal ini yang diwakili oleh Kiai Haji Abdul Rahman Susmasa kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ulama dan kiram wabil khusus Kiai Haji Muhammad Abdullah, Kiai Haji Ahmad Mustari Safiri, ada Kiai Haji Jazuli Nur dari Madura, Brunei, Kiai Haji Abdul Aziz Hasanan, para kiai, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyaknya para kiai, para kuliah, Abdul Hussein yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengadakan acara ini dan mudah-mudahan tentunya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini semata-mata berharap mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu sekalian saya hormati,
kami atau saya sebagai seorang santri jadi dari Madrasatul Quran itu sangat gembira, sangat sekali. Kenapa? Karena kiai kami, orang tua kami itu adalah santrinya Abdul Husain. Kiai semasa santrinya Abdul Husain. Dan alhamdulillah juga diambil menantu, jadikan cucu menantu. Sebagai santri ini semasa tentunya harus senang juga kalau diakui sebagai santri akan terjadi. Berarti diakui juga sebagai santrinya Al-Husain. Maka kami memang betul-betul berharap dari pondok-pondok yang ada di sekitar itu betul-betul bisa ikut terlibat langsung secara penuh program-program yang disampaikan atau yang diadakan oleh IKPT. Saya juga masih ingat dahulunya kiai kami bahwa Hadrat Husain menjadi idola. Apa-apa yang dilakukan oleh Hadrat Husain itu betul-betul masih menjadi. Kalau misalnya Hadrat Husain itu maaf, kan tidak menggunakan Allah. Beliau tidak berkeinginan jadi semasa itu diadakan acara Allah. Kesederhanaan dari Hadrat Husain dan lain-lain juga termasuk panutan dari santri-santri. Makanya sebetulnya saya tidak berani, tidak mau untuk memberikan sambutan atas nama pengasuh. Tapi Kiai Fadil menyuruh sudah, jangan saja karena Kiai Abdul Hakim aku tidak bisa hadir, saya disuruh ya sudah. Ya, tamu yang sebagai kepada bagaimana saya anggap Kiai sebagai tuan rumahnya, ya saya mau saja. Jadi saya hanya ingin mengajak, menguatkan bagaimana santri-santri atau alumni yang ada di wilayah Raya, entah itu Wali Songo, yang mana Wali Songo itu pendirinya Kiai Al juga sebagai muridnya, santrinya Hadrat Husain, pondok sebelah, pondok Al-Qobar, pondok Al-Faruq dan lain-lain, yang semua Al-Quran dan lain-lain. Kita sambut kita betul-betul ilmu kita nanti
bersyukur bagi hal itu. Jadi saya sangat mendukung sekali, sangat berharap mudah-mudahan para alumni yang ada di pondok-pondok sekitar Teguren atau terkenalnya di Teguren Raya ini yang sekarang sudah ada organisasinya IKPD yang begitu banyak cabangnya, wilayahnya, bahkan ada di luar negeri. Maka kami mengimbau berharap ikut terlibat dalam organisasi atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh IKPD. Mari kita berkolaborasi kegiatan-kegiatan yang mungkin dari pondok lain bisa mendukung dan lain. Bukan enak. Tidak hanya itu saja. Dengan kita berada di sini kita juga bisa mengetahui kekurangan dari kita sendiri. Misalnya tahu pondok si A membutuhkan tenaga pengajar dan lain-lain, itu bisa kita omongkan. Kita cari komunikasi, kita cari jaringan sehingga semakin besar jaringan itu juga kemudian juga semakin bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. Kami percaya bahwa para alumni terutama dari pondok ini jaringannya sudah luas dan memang sudah lebih lama berdirinya pondok ini. Tentunya dari alumni-alumni pondok yang lain memang perlu membantu dan lain-lain. Jangan kemudian pilih menonjolkan pondok-pondok itu tadi. Boleh tetap kita itu ada pemilik ikatan alumni Wali Songo, ikatan alumni MI, tapi tetap kita mendebatkan bagaimana IKPD ini bisa betul-betul menjadi besar. Insya Allah itu kalau memang bisa berjalan baik, insya Allah semakin menjadi berkah kepada kita semua. Jadi saya kira mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf bahwa pengasuh pondok pesantren ini tidak bisa hadir, dan saya dituntut untuk mewakili. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kiai harus sekarang kita akan tutup dalam cerita roda dari informasi sekian, yaitu Kiai Haji Muhammad Abdul kepada yang atas. Beri informasi yang mulia.
dari pemberian biar berbahagia kepada ia sama memiliki sisi besar yang menjadi dengan dia, yaitu kepada yang mewakili dari KPP Surabaya, di KPP Lumajang, dan di KPP Pasuruan. Dan bagaimana kita sama-sama melakukan kesempatan berbagi umat ini. Sekali lagi, kepada yang mewakili dari KPP Surabaya, di KPP Lumajang, dan di KPP Pasuruan Jawa, kami bersilakan untuk menerima pembukaan. KPP Lumajang dari KPP Pasuruan perwakilannya monggo naik ke atas panggung untuk menerima piagam. Dari Pasuruan yang hadir, monggo tadi saya lihat ada dari Pasuruan, maju. Ada dari Pasuruan. Pasuruan. Bagi tengah mana? Tengah. Beri aplaus bagi dia. Kami bisa foto bersama. Baiklah, selanjutnya terima kasih telah disampaikan. Selanjutnya seperti dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Majelis Sidang Kemudian dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Fahmi Amarullah Haji. Kepada beliau sekali lagi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ashabul fadilah wal karomah, para alim, para ulama, para kiai, para penyair, para asatidz wal ustadzat yang senantiasa saya ikuti dawuh-dawuhnya
wabil khusus pengasuh pesantren Tebu Ireng yang dalam hal ini diwakili oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf, Kiai Haji Musta'in Syafi'i, Ad-Doktor Kiai Abdul Aziz, Kiai Haji Rafiuddin, Kiai Haji Jazulin Nur, Kiai Haji Musyafa Arhub, serta kiai-kiai lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi taklim saya kepada panjenengan semuanya. Yang saya hormati ini juga para nuriyah hadratus syekh yang hadir di tempat ini. Ada Gus Hamid tadi, ada Gus Mirza, ada Gus Aing, ada Neng Rina, ada Neng Inul, beserta mantunya, para alumni pesantren Tebu Ireng dan sekitarnya. Ada alumni MG, alumni Wali Songo, alumni sebelah, alumni Al-Masyuriyah, alumni dan sekitarnya yang hadir, para pengurus IKPT dari berbagai cabang yang hadir. Saya lihat luar biasa, dari Lebak Banten satu bis, ini luar biasa. Sampai besok insya Allah ikut kekornya Gus Dur. Ada dari Jakarta, ada ketua PLT, ketua PW IKPT DKI mana hadir ya, Allah, alhamdulillah. Ada ketua PW KPT Jawa Timur Pak Haji Roisuddin Bakri. Biasanya ketua PW KPT Jawa Barat Dr. Mayor Soleh juga hadir, tapi kayaknya ada hadir. Alhamdulillah ada 3 ketua PW yang hadir di majelis ini. Kita berikan aplaus bagi mereka. Pertama, kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga siang ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Semoga silaturahmi ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dunia ini ada 2 hal. Yang pertama hal yang gampang, dan yang kedua hal yang sulit. Nah, di antara hal yang sulit di dunia ini, salah satunya adalah mengumpulkan alumni pesantren Tebu Ireng. Kenapa? Karena kita tidak punya sarana, tidak punya wadah. Tidak seperti misalnya Himasal Lirboyo, karena Kiai Anwar Mansur itu setiap Kamis pagi atau Kamis apa itu beliau ngaji. Dan dihadiri oleh ribuan alumni yang ikut pengajian itu. Ploso juga punya majelis. Ya, 10 tahun yang lalu saya diundang ke Salatiga. Terus diberitahu oleh salah satu alumni, minggu yang lalu Kiai Abdul Aziz Mansur ketika itu masih sugeng ngisi rutinan alumni di daerah Salatiga. Saya berpikir, Lirboyo bisa, Ploso bisa, mereka sering mendatangkan kiai-kiai gus-gusnya itu untuk ngisi di berbagai daerah. Saya berpikir mau Tebu Ireng gak iso, karena alumninya juga tersebar di mana-mana. Nah, terinspirasi dan termotivasi itu, bulan Desember 2017 itu saya ngajak ngomong beberapa orang alumni. Nah, di antaranya yang saya ajak ngomong waktu itu Mas Yusuf Hidayat, yang wajahnya akhir-akhir ini sering menghiasi media sosial. Saya bicara sama beliau,
Mas, alumni sampai kumpul lah, nanti tak tekani saya akan datang. Oke, akhirnya direspon bulan Desember 2017 itu di pondok apa itu Nur Husain, ya Sidotopo, itu dalam kondisi hujan deras. Berkumpullah beberapa alumni, nggak banyak sih waktu itu, mungkin sekitar 11 ingat saya. Dan yang luar biasa, salah satu rois Suriah PCNO Pamekasan, Al-Maghfurlah Kiai Lutfi Ishaq, menyempatkan diri untuk hadir di tengah hujan deras itu. Saking kepenginnya kumpul-kumpul alumni. Akhirnya diputuskan melalui pertemuan itu PCIKP di Surabaya akan mengadakan rutinan 2 bulan sekali. Ya, 2 bulan sekali. Nah, dari Surabaya itu hanya berentek ke Lumajang, ke Pasuruan, ya, Sidoarjo, Madura Raya, ke Malang sampai Lebak Banten, ya, sampai nyebrang Pulau Sumatera, Lampung itu tahun 2021 ketika muktamar. Sehingga ketika muktamar saya nggak sempat ikut muktamar, tapi kumpul-kumpul dengan alumni saya waktu itu. Karena nek muktamar NU iku wis akeh sing ngurus. Tapi nek alumni pengajian, nek vokalisnya gak teko, itu kayak konser yang gak ada vokalisnya. Jadilah kemudian akhirnya saya keliling di Lampung waktu itu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah setelah 7 tahun itu ada 23 cabang IKPT dan 2 PW, ya, yang mengadakan kegiatan rutin. Ada yang setiap bulan, ini hanya Lumajang, tiap Ahad Pon. Kenapa saya mau tiap bulan? Karena waktu itu belum banyak, karena baru ada Surabaya dan Lumajang. Kendal minta tiap Ahad Kliwon. Loh, lah nek kabeh nanti Ahad Kliwon diminta sini, Ahad Pon di sini, Ahad lagi di sini, lah entek dino minggune. Jadi akhirnya itu yang saya mau, yang saya setujui. Yang lainnya ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, dan ada yang 1 tahun sekali. Yang 1 tahun sekali itu yang di luar Jawa. Nah, jadi saya sampaikan tadi, alumni Pondok Salaf dan Lirboyo dan sebagainya itu punya rutinan diri alumni itu. Karena memang stok zuriyahnya itu banyak. Punya stok yang banyak. Ini nggak bisa Gus yang lain, bisa kiai ini, bisa Gus yang lain, dan sebagainya. Ya. Saya sementara ini ya belum punya kader belum banyak, tapi alhamdulillah Majang, kalau saya udur, ini ada Gus Mirza, ini putranya Gus Zaki, tolong berdiri. Nah, ini ya. Jadi ini yang badali saya di Lumajang. Ya, nah, jadi dulu ketika ayah beliau itu masih ada, kita bisa berbagi. Kalau saya udur, saya telepon Gus Zaki, sampean kosong lega dino iki. Ya, oh iya. Akhirnya beliau yang badali saya. Kalau beliau udur di acara apa, beliau telepon saya, Mas, sampean kosong tak? Saling berbagi. Ya. Nah, makanya alhamdulillah dengan kesabaran,
ketelatenan dan sebagainya. Majelis ini moga-moga bisa istiqomah sampai akhir zaman. Saya juga berterima kasih kepada Sohibul Fadilah wal Karamah Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i yang selalu mengingatkan kita semua. Jadi kalau ngaji ini luar biasa, akademik dan ilmiah, sehingga kita juga akhirnya paham kitab Hasyim ini dan sebagainya, Istighosah ini. Karena memang kepakaran beliau akademik, ya harus melihat sesuatu dari sisi ilmiahnya. Cuma saya nggak nuntut ya, saya hanya melihat ngaji karo Istighosah itu dari sisi barokahnya saja. Karena ngapunten, ternyata banyak orang yang ketika mengamalkan Istighosah ini, walaupun nggak pakai ilmiah, tapi oleh barokah. Ya. Jadi saya nggak bisa jawab ketika ditanya, ini kok gak ono sholawat? Ya saya jawab, anu mawon jenengan tanggal hadratus syekh mawon. Jadi tetap kita akan memperhatikan semua itu. Dan alhamdulillah ini ada beberapa cabang yang sebenarnya minta rutinan juga. Tapi jadwalnya nanti aja setelah Syawal karena waktu ini sudah begitu padat, ya, karena sudah jadwalnya sudah sangat 23 PD dan 2 PW itu kalau disusun itu setahun gitu. Waktunya nggak cukup walaupun tiap minggu. Jadi saya tiap minggu itu nggak ada di rumah. Jadi mohon maaf alumni kalau ketemu saya jangan ditebuiran ya. Tiap hari minggu kan sering. Ya, kadang-kadang ada yang karena nggak tahu jadwal itu tiba-tiba sudah ditebuiran. Gus badhe sowan. Sampai kondi saya dari Surabaya. Loh, lah aku nang Surabaya kok gak ngabari dhisik. Kebetulan kepingin ngerepoti. Lah nek ngene ya tambah ngerepoti wong aku nang Surabaya sampai nang Teguir. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Karena itu silaturahmi seperti ini tadi seperti disampaikan oleh Kiai Musta'in, kalau tidak ada udzur syar'i datanglah, karena silatul arham itu sing penting fisiknya. Jangan sampai silatul arham itu nanti menjadi silatul arwah. Ya, masih sering saya sampaikan di grup WA, akan ada alumni yang mungkin nggak pernah komen dan sebagainya. Ya komenlah, walaupun hanya sekali, 2 kali, setahun, supaya teman-teman Anda itu tahu kalau Anda masih hidup. Dan jangan sekali-kali mentang-mentang jadi admin grup WA terus mengeluarkan anggota seenaknya dhewe. Itu sama dengan putus silaturahmi sebenarnya ya. Nah, makanya terima kasih sekali kepada khususnya kepada panitia dan IKPT Surabaya dan IKPT yang mewakili anggota majelis rutinan. Majelis ini majelisnya alumni, bukan majelis saya. Saya ini hanya khatib, hanya pelayan majelis yang siap melayani alumni dimanapun berada, mulai dari tengah kota sampai pelosok desa. Selama ada waktu dan saya punya kesempatan, pasti saya akan hadir. Sering saya sampaikan kepada alumni, kalau diundang, saya ini kalau diundang ya IKPT mau NU, saya pastikan untuk hadir. Kenapa?
Karena hakikatnya mendatangi acara IKPT, mendatangi acara NU itu, panjenengan semua ini adalah menghadiri undangan Hadratus Syekh Hasyim Ash'ari. Jadi tamu-tamunya Hadratus Syekh semuanya. Jadi bukan majelis saya. Kalau ada yang salah dengan majelis ini, jangan salahkan alumni, jangan salahkan panitia. Sayalah yang harus disalahkan. Saya yang bertanggung jawab atas majelis ini. Karena itu saya berusaha untuk menyempatkan hadir dimanapun IKPT mengundang saya. Saya sering ditanya, apa jamunya? Kok pagi di sini, siang di sini, malam di sini? Saya selalu jawab, saya tidak pernah minum jamu. Obat yang paling manjur dan mujarab bagi saya adalah ketika bertemu dengan alumni terbunuh di mana pun berada. Itulah hal yang menyenangkan bagi saya, memperpanjang usia, menambah rezeki, kata baginda Nabi. Maka jangan pernah, sekalipun tadi seperti disampaikan oleh Yai Musyafaq Rauf, kita harus saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Bukan saling membuli dan sebagainya. Maka dimanapun kalau ada alumni yang misalnya mencalonkan DPR, mencalonkan apa, bupati dan sebagainya, alumni Tempuireng harus bersatu untuk mendukungnya. Saya tidak ingin apa-apa, hanya satu yang saya harapkan dari alumni semuanya. Doakan saya agar senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, keberkahan, dan ketelatenan untuk meramut majelis ini. Tentu bukan hal yang mudah, harus mendatangi majelis di sana kemari. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih mampu untuk mengampu majelis-majelis yang ada ini. Jadi sekali lagi terima kasih khususnya kepada KPT Surabaya selaku Sokibul Band dan IKPT yang hadir mewakili jaringan majelis istighosah dan pengajian rutin aktifnya dari berbagai daerah yang hadir di tempat ini. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan dimudahkan segala urusan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah kita saksikan bersama launching majelis istighosah dan pengajian rutin makian KPT dalam hal ini persilakan kepada Kiai Fahmul Hazi untuk menekan tombol launching dalam hitungan berkat persilakan. Dan hal ini akan didampingi oleh para panitia. Beberapa panitia akan dipersilakan untuk menyanyi atas pentas. Amin. Amin. Aing. Akbar sama
Dalih. Kepada Haji Bapak Allah Azim beserta para mulia, persilakan untuk mendengar total wajib dalam hitungan mundur. Kami persilakan untuk mendengar bersama-sama. 3, 2, 1. Terima kasih telah disampaikan. Persilakan kepada mulia untuk menyampaikan kembali. Para hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Adapun doa dan hal yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Jazuli kepada beliau kami katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila rahmatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Assalamu alaikum Syekh Hadrat Syekh Muhammad Hashim Ash'ari. Bismillah wa syai'i wa ibadihi. Syawillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bersiapna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina ila jamil ahwal wal afat wa tabdi lana biha jami'al hajat wa tuhdirna biha jami'al istijab wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat wa hayati ba'da al-amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ما علمنا منه وما لا نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله الجنة ما يقربنا إليها من قول فعل أو عمل. Namun benar-benar
قول أو فعل أو عمل ونسألك رحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة وأفض علينا وعلى أهلنا وعلى ذرياتنا وعلى أصحابنا وعلى تلاميذنا من بركات الشيخ محمد هاشم الأشعري ونفحاته وأسراره ونفعنا به بقلوبه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada Kiai kita semua kami mengucapkan terima kasih. Para hadirin sekalian, alhamdulillah selesai sudah acara amal yang ke-7 kali ini. Dan kami sebagai Masjid Aqsa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ini. Di kota. Iya. Jadi kan biasanya artis-artis itu ya. Gini kan. Wah.